Oke, kembali lagi di program rutin dari BNN Provinsi NTB yang dimana program ini yang dilakukan setiap minggu yaitu Semeton Cegah Narkoba Streaming. Ya, sekarang ini kita kedatangan narasumber yang biasa akrab kita panggil dengan nama Brolim. Mungkin Brolim ini adalah seorang penulis ya, blogger dan bisa desain grafis juga ya. Mungkin untuk Brolim bisa Pak diperkenalkan diri dulu kepada masyarakat yang menonton. Oke, nama saya Ahmad Halimi. Saya berasal dari Desa Mesanggo, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Jadi saya kuliah di UIN Mataram, mengambil jurusan Sosiologi Agama. Kan tetapi juga karena walaupun saya jurusan Sosiologi Agama, saya concernnya juga di literasi. Oh, di literasi. Iya. Dengar-dengar nih ya, Brolim memiliki segudang prestasi. Iya, sedikit lah. Sedikit. Mungkin bisa disebutkan beberapa prestasi-prestasi dari Brolim ini? Jadi karena saya concernnya di literasi, saya beberapa kali ikut di lomba kepenulisan di nasional maupun di lokal. Kalau di nasional saya pernah juara satu puisi dan beberapa kali itu terpilih menjadi kontributor terpilih di beberapa event lomba puisi. Terus saya juga udah membuat 3 buku antologi puisi. Luar biasa. Dan di lokal sendiri pernah menjadi juara 1 di LKTI Kota Mataram, 3 kali menjadi juara 2 di NTB dalam lomba kepenulisan IC. Oh, biasa sekali Brolim ini ya. Tadi kan Brolim mengatakan bahwa fokusnya itu di literasi ya. Iya. Nah, menurut Brolim sendiri, bagaimana sih atau apa sih literasi itu secara garis umum menurut Brolim sendiri? Jadi literasi itu dalam pengertian jadul itu hanya diartikan sebagai baca tulis saja gitu. Cuman pengertian literasi itu semakin berkembang. Jadi kalau sejarahnya waktu itu di abad ke-14 sama 15 ada seorang ilmuwan atau tokoh namanya Mark Gutenberg. Mark Gutenberg ini dialah seorang pandai besi. Dia seorang pandai besi, dia membuat alat untuk mengiris anggur. Nah, pada abad 14-15 itu dulu ilmu pengetahuan itu kalau orang dapat ilmu pengetahuan dia ditulis caranya. Jadi nggak seperti sekarang misalkan yang cepat didistribusikan. Kalau dulu itu ditulis ulang. Jadi gara-gara itu Mark Gutenberg membuat alat yang digunakan untuk mengiris anggur itu digunakan untuk percetakan. Nah, dari sanalah literasi itu muncul. Jadi kalau dulu di abad 14 sampai 15 itu disebut sebagai Republika Literaria. Ya, Republika Literaria. Jadi literasi itu berkembang dari sana. Jadi sebenarnya kalau literasi itu juga tidak hanya diartikan sebagai kamu pintar membaca atau kamu sering aja membaca, kita menulis, tapi kita mencari informasi, kita mendapatkan informasi, kita mendistribusikan informasi, itu juga literasi. Kita main HP, buka WA, itu literasi. Jadi literasi itu sangat luas sekali sekarang maknanya. Jadi tidak hanya diartikan sebagai membaca itu saja. Iya. Berarti, oh ya, literasi juga bisa dikatakan sebagai mencari informasi atau berbagi informasi gitu. Oh, baik, Brolim. Nah, menurut Brolim ini kan hobinya literasi kan dari mulai menulis, membaca dan lain-lain. Apakah Bro ini udah berpengalaman membaca ini dari lahir atau ada suatu pengalaman yang membuat Bro ini menjadi hobi untuk melakukan literasi tersebut? Jadi waktu saya SMA, saya mungkin bisa dibilang sebagai orang yang kebanyakan lah, pemuda-pemuda kebanyakan ya mungkin nggak suka membaca dan sebagainya. Cuman ketika saya kuliah, saya melihat senior-senior atau dosen-dosen kenapa bisa berbicara pandai gitu kan, kenapa public speakingnya bagus, itu yang membuat kok bisa gitu. Sehingga saya mencari jawabannya itu. Saya mencari jawabannya dan ditemukan salah satu cara untuk meningkatkan public speaking yang bagus dan sebagainya itu adalah literasi membaca ini. Jadi hal itu kemudian yang memancing minat saya untuk membaca. Jadi kalau ada misalkan pertanyaan nih, bagaimana sih cara meningkatkan literasi atau bagaimana cara meningkatkan minat baca gitu.
Sebenarnya itu kalau menurut saya itu adalah pertanyaan yang salah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan minat. Iya, bagaimana cara menumbuhkan minat. Jadi banyak orang atau pemuda ini kadang-kadang nggak tahu minatnya itu di mana. Iya, nggak tahu minatnya di mana sehingga dia terobsesi pada hal lain. Padahal cara menumbuhkan minat baca itu adalah kita tahu minat kita itu di mana. Misalkan ada nih anak muda nih sukanya main game. Jadi karena dia suka main game, lama-kelamaan misalkan ada buku yang bertuliskan itu atau isinya itu tentang main game. Tentang gamenya dia itu. Ya, sehingga mau nggak mau dia akan membaca buku itu. Nah dari sanalah minat baca itu bisa tumbuh. Cuma kalaupun dipaksakan misalkan orang untuk membaca itu agak sulit. Karena yang namanya membaca itu ya butuh keuletan, butuh keberanian dan niat yang tulus gitu loh. Jadi untuk menumbuhkan minat baca itu memang nggak ada sih dalam diri lahir sendiri. Jadi itu menjadi habit, kebiasaan menjadi karakter gitu. Oh, berarti Bro Lim ini bukan serta-merta hobinya dalam membaca dikarenakan pengalaman tertentu sehingga Bro ini minat untuk membaca. Jadi juga kan karena kita sebagai mahasiswa, yang namanya mahasiswa itu punya rukun membaca, menulis dan berdiskusi gitu. Jadi kalau kita nggak membaca, kita seolah-olah keluar dari rukun yang sebagaimana identitas kita itu gitu loh. Jadi karena udah menjadi rukun, maka mau nggak mau kita harus membaca. Karena membaca itu juga seperti kata pepatah, dengan membaca kita akan mengenal dunia, dengan menulis kita akan dikenal dunia, seperti itu. Luar biasa dari Bro Lim ini. Atau mungkin untuk para penonton streaming, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, mungkin ada yang ketinggalan menonton dari awal, bisa langsung nanti video ini akan diupload di channel YouTube BNN Provinsi NTB. Mungkin rekan-rekan bisa langsung like, comment, and subscribe. Jadi secara tidak langsung rekan-rekan bisa berkontribusi untuk menyebarkan informasi dari Bro Lim ini. Oke, lanjut Bro. Ini kan dalam hal literasi nih ya, hal literasi. Mungkin tadi Bro juga udah nyampaikan bahwa suatu pertanyaan yang salah itu bagaimana cara menumbuhkan minat si seorang untuk melakukan membaca ya. Pertanyaannya itu kan banyak orang yang mengatakan bagaimana sih cara meningkatkan minat membaca gitu loh. Bagaimana cara membaca? Sebenarnya yang benar itu kalau menurut saya bagaimana cara menumbuhkan minat. Cara menumbuhkan minat dulu. Ya, jadi kalaupun kita mencari jawabannya itu dimanapun bagaimana cara membaca itu kita nggak akan ketemukan. Kita tahu dulu minat kita itu di mana gitu. Berarti itu menggunakan minat. Nah, dari minat tersebut kira-kira nih Bro, adakah aktor pendorong untuk anak-anak atau remaja agar dia tuh bisa minat membaca seperti atau keluarga, lingkungan atau di bidang pendidikannya begitu? Jadi karena kita tahu bahwa ketika kita rajin membaca misalkan kita seolah-olah terbentuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi kita bisa membedakan orang yang rajin membaca dengan yang tidak. Jadi apalagi dalam tataran mahasiswa atau pemuda, kalau orang rajin membaca secara tidak langsung dia memiliki pengalaman lebih, pengetahuan lebih. Nah pengalaman lebih itu yang dari membaca itu dia bisa mentransformasikan misalkan untuk berkarya dan sebagainya. Iya. Jadi ketika kita sudah rajin membaca, kita punya kemampuan lebih atau pengetahuan lebih yang kita kemudian itu kita jadikan sebagai sebuah karya. Nah karya itu kita bisa distribusikan ke orang. Seperti itu. Seperti itu ya. Yeah. Oke, berarti secara tidak langsung ketika kita melakukan literasi atau membaca itu kita bisa langsung membagikan apa yang kita ketahui atau informasi kepada orang lain begitu ya. Benar enggak ya? Nah, kita lihat nih Bro, realitas sekarang ini kan banyak nih pemuda-pemuda yang mungkin kehilangan arah kita bilang ya. Tidak bisa menata masa depannya, banyak yang lari untuk misalkan ke sesuatu yang tidak baik seperti narkoba gitu. Nah, kira-kira ada enggak nih tips dan trik dari Bro Lim untuk para pemuda-pemudi kita yang masih mungkin ogah-ogahan buat membaca begitu, tidak suka membaca, bagaimana kira-kira program dari pemerintah atau lingkungan masyarakat untuk mendorong hal itu, kira-kira bagaimana? Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks narkoba misalkan, atau sebetulnya kita tidak hanya mengandalkan instansi terkait
Misalkan pihak pemerintah ataupun BNN, kita tidak hanya mengandalkan mereka. Jadi karena kita berada dalam negara Indonesia dan kita sudah, saya kira nih kita semua itu sepakat bahwa narkoba itu merupakan musuh bersama dan itu harus diberantas. Oleh karena kita udah bersepakat bahwa narkoba itu berbahaya dan musuh bersama, maka mari kita bersepakat bahwa salah satu cara untuk memberantasnya itu adalah dengan menyatukan persepsi antara semua pihak, baik itu pemuda, masyarakat, lembaga terkait, pemerintah dan sebagainya. Ibaratnya kalau kita misal ada di sebuah rumah nih, rumah itu dia bagus nih, tapi tidak pernah tertata dengan baik. Jadi karena tidak pernah tertata dengan baik, maka rumah yang bagus itu akan ditumbuhi dengan rumput ilalang kering, sampah dan sebagainya. Sama halnya dengan lingkungan atau masyarakat. Kalau tidak ditata dengan baik, misalkan tidak ada kerjasama antara pemuda, masyarakat, pihak-pihak desa ataupun lembaga pemerintah daerah dan pusat, itu juga akan tidak terus. Oleh karenanya, salah satu tips atau cara menurut saya yang paling relevan untuk kita lakukan di saat hari ini, bagaimana cara kita membuat sebuah habit yang baik. Ya, misalkan di lingkungan A, kita membuat habit membaca. Jadi semua orang yang ada di sana itu hobi membaca. Jadi ketika ada habit yang udah berkarakter di salah satu tempat itu, maka tidak ada hal lain lagi kecuali hal itu yang dilakukan. Maka dia tidak akan mampu milih mana yang baik dan benar. Karena persoalan kita hari ini adalah tidak ada habit yang bagus untuk kita datangi. Jadi kalau ada habit yang bagus, maka habit yang kita lakukan itu baik pula gitu. Berarti habit ini perlu juga ya ditanamkan sejak dini untuk para anak-anak terlepas dari remaja dari pendidikan usia dini gitu. Iya, sangat perlu. Ya, sangat perlu. Baik. Menurut Bro Lim juga nih, Bro Lim kan sudah punya pengalaman dan berprestasi gitu kan? Insyaallah. Kira-kira adakah hambatan-hambatan bagi para pemuda-pemudi ini atau pengaruh yang datang dari luar untuk menghambat mereka untuk hobi atau senang berliterasi gitu, minat mereka gitu? Oke. Jadi saya kira ya semua orang itu adalah jenius. Sama halnya itu yang dikatakan oleh Albert Einstein. Albert Einstein pernah mengatakan semua orang adalah jenius. Jadi pada diri kita punya kemampuan masing-masing individu gitu loh. Jadi sangat tidak manusiawi menurut saya kalau kita tidak mempergunakan apa yang kita miliki gitu. Jadi untuk menumbuhkan prestasi kita adalah bagaimana cara kita tahu apa sih bakat kita itu. Dan juga bakat itu juga tidak dilahirkan menurut saya. Jadi dia itu dibentuk. Bakat itu dibentuk. Iya, kita misalkan nih punya bakat, cuman kita tidak pernah mendidiknya atau menggemblengnya, maka itu akan menjadi kesia-siaan. Nah, sarannya adalah bagaimana cara kita tahu minat kita itu di sini, kita didik dia, kita gembleng diri kita untuk bisa mencapai pada titik yang bagaimana mestinya dalam hal 100%. Berarti dibentuk gitu ya, karakternya untuk bisa membaca. Baik, Bro Lim. Melihat realitanya saat ini kan banyak nih kejadian yang terjadi di media sosial maupun di masyarakat ini kan. Banyak sekali remaja ataupun anak-anak yang belum remaja kita bilang ya, memiliki masalah sosial seperti masalah yang menyimpang dalam masyarakat gitu. Apakah itu disebabkan karena kurangnya literasi atau kurangnya pendidikan dari orang tua menurut Bro Lim? Saya kira kalau di kondisi kita hari ini, dari pemerintah sendiri misalkan itu sudah memberikan berbagai macam alternatif untuk pendidikan kita, mulai dari infrastruktur yang baik, kemudian penyediaan buku-buku dan sebagainya. Nah, problem yang terjadi adalah pada diri kita sebenarnya, apalagi di masyarakat tatanan desa misalkan yang tingkat minat untuk berpendidikan itu sangat rendah sekali. Jadi itu sebenarnya problemnya itu adalah kesadaran diri kita. Ya, jadi banyak orang yang nggak sadar terhadap bagaimana dia semestinya gitu loh. Ini misalkan salah satu contoh nih, kita tahu diri kita bodoh, ya kita tahu diri kita bodoh,
kita tahu diri kita tidak memiliki apapun, tidak punya prestasi apapun, tetapi kita tidak memiliki niat untuk berkembang, untuk bagaimana menjadi seorang yang lebih gitu loh. Jadi kalau dalam bahasa Yunaninya itu atau filsufnya itu namanya Sartre, kita itu hanya sekedar eksis, tapi tidak eksistensial gitu. Kita tahu diri kita bodoh, tapi kita tidak mau bergerak untuk menuju kepintaran itu. Kita hanya sekedar eksis. Sama halnya juga itu yang dialami oleh semua orang, dia hanya eksis, tapi tidak eksistensial. Jadi kita harus eksis juga harus eksistensial. Kita harus ada juga mengada gitu. Kita tahu diri kita bodoh, maka kita harus bergerak untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Berarti butuh kesadaran diri gitu ya, kesadaran diri dari diri sendiri gitu ya. Berarti dari semua yang Bro Lim katakan tadi, semua kegiatan literasi atau habit literasi ini harus ditanamkan sejak kecil ya, dan harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, intinya keluarga gitu ya. Oke Bro Lim, hingga saat ini juga saya masih bingung nih dengan semua perlakuan remaja saat ini. Mungkin agak berat untuk disampaikan di sini, tapi tidak apa-apa ya, mungkin bisa disaring. Kurangnya pengetahuan remaja itu tentang segala perlakuan atau kegiatan yang menyimpang di masyarakat. Apakah itu benar-benar disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap suatu etika yang dikarenakan kurangnya minat mereka untuk mencari informasi tentang kegiatan tersebut, misalkan kayak mabuk, minum, judi begitu. Kira-kira menurut Bro Lim, dengan kegiatan literasi ini apakah kegiatan-kegiatan tersebut bisa diminimalisir sehingga remaja-remaja kita ini bisa bisa untuk berkegiatan yang positif di depan masyarakat? Oke. Jadi sebetulnya yang perlu kita sadari, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Jadi kita mungkin sama-sama tahu apa fungsi dan peran kita. Ya, kita sebagai agen of change, agen of social control, dan agen of analysis gitu kan. Jadi ketika kita melihat problem di masyarakat, kita harus sadar bahwa kita ini adalah penyambung lidah masyarakat. Kita adalah orang yang memang diberikan amanah oleh Tuhan untuk melakukan perubahan, terlebih di lingkungan kita sendiri, di lingkungan keluarga. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang sifatnya buruk yang dialami oleh pemuda, maka paling tidak kita memberikan formula khusus bagaimana untuk mencegah hal itu. Tentunya kita harus membuat kegiatan-kegiatan positif untuk mereka, sehingga mereka bisa berhenti melakukan hal-hal yang demikian. Dan itu pun melalui proses. Jadi ketika kita udah melihat problem, kita memberikan formula khusus atau cara-cara khusus untuk menyelesaikan itu butuh waktu yang lama. Dan kita harus sadar bahwa itu membutuhkan waktu yang lama, maka kita harus tetap kokoh terhadap bagaimana keinginan kita untuk merubah itu. Terutama juga terkait dengan literasi ini. Jadi saya dan teman-teman yang di luar, kita sadar bahwa minat atau tingkat literasi kita hari ini itu sangat rendah, sangat rendah. Iya. Padahal dari segi fasilitas pemerintah itu sudah menyediakan di masing-masing daerah itu ada perpustakaannya, taman baca. Iya, taman baca ada, kemudian buku-buku banyak dijual. Jadi kenapa bisa minim orang yang pergi datang ke perpustakaan? Itu yang menjadi pertanyaan saya terutama dan teman-teman. Sehingga kita memberikan atau membuat formula khusus bagaimana caranya tingkat literasi yang rendah ini mampu kita naikkan dengan cara kita membuat sebuah perpustakaan, namanya itu perpustakaan virtual. Ya, perpustakaan virtual itu orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya di NTB, itu bisa meminjam dengan cara melalui Google Form, mengisi data. Dan mereka meminjamnya itu, mereka minjam kami hantarkan gitu. Yang penting mereka membaca. Itu saja niat kita, walaupun sejauh mungkin misalkan, tetapi kita akan siap untuk datang mengatakan buku yang mereka pinjam. Syaratnya adalah mereka harus membaca. Jadi seperti itu tindakan kita terhadap bagaimana meningkatkan literasi ini gitu. Baik sekali itu Bro Lim. Nah ini kan Bro Lim ada lagi satu pertanyaan ya, mungkin pertanyaan terakhir nih.
Saya kan waktu SMA nih ada program literasi 15 menit sebelum jam pelajaran gitu kan. Akan tetapi saya rasa program tersebut masih kurang efektif gitu. Kira-kira menurut Bro Lim, apakah programnya yang salah atau cara penyampaian programnya yang salah, atau kami dari siswanya sendiri yang belum mampu mencerna atau menerima informasi tersebut? Jadi dalam sebuah konsep nih, ada namanya people, structure, sama culture itu. Jadi akan sangat percuma kita membuat structure atau program yang bagus kalau people-nya itu nggak kita benahi dulu. Jadi apapun yang kita lakukan untuk melakukan perubahan, kita harus benahi dulu nih SDM-nya, sumber daya manusianya. Itu harus kita benahi dulu, kemudian kita bisa membuat formula atau programnya itu. Jadi kalau programnya sebaik mungkin, kalau kita tidak benahi nih di bawahnya, itu juga akan sangat percuma. Jadi perbaiki dulu nih SDM-nya, sumber daya manusianya bagaimana. Misalkan nih seperti yang Bro katakan tadi, di sekolah ada program membaca 15 menit. Ya, sebelum jam pelajaran. Iya, jadi kan kadang-kadang anak-anak yang nggak suka membaca itu kan dipaksa untuk membaca. Ya, benar. Jadi mereka ya mau nggak mau itu kadang-kadang mengurungkan niat untuk membaca karena dipaksa itu. Jadi bagaimana cara kita melihat menganalisis ini, kira-kira apa sih minat di antara siswa-siswa ini gitu, apa minat mereka, sehingga kemudian kita membuat program itu. Jadi seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa kita percuma membuat formula atau struktur yang bagus kalau people yang kita nggak tahu dulu gitu. Kita harus tahu dulu nih apa sih minat dari anak-anak ini, baru kita membuat programnya. Oh iya. Baik. Berarti itu tidak serta-merta salah dari program ataupun siswanya sendiri ya, Bro Lim ya. Oke, para penonton stream yang setia, mungkin hanya itu saja dari Bro Lim. Dan terima kasih juga untuk Bro Lim sudah mau duduk di sini untuk berbicara dan berbagi informasi kepada penonton streaming yang setia. Mungkin ada penonton streaming yang mungkin terlambat menonton dan ketinggalan informasi, nanti bisa langsung kok ditonton di channel YouTube BNN Provinsi NTB. Dan bisa langsung di subscribe, di like maupun dibagikan. Sekian dari saya Yandi Ramadan dan Ahmad Halimi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.